Film kita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Murid laki-laki SMA ini sangat beruntung dan tiap hari selalu main dengan gurunya sendiri yang sangat teramat gurih. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan rapat di sebuah sekolah SMA. Rapat hampir mulai namun salah satu guru belum datang. Dan tak lama kemudian datanglah guru yang ditunggu-tunggu. Dia adalah guru seni yang bernama Seba. Karena Seba sudah datang, rapat pun kini sudah bisa dimulai. Setelah rapat selesai, di situ seperti biasa para guru pun membimbing para murid-murid. Di sekolah itu juga ada guru senior yang bernama Barbara yang kini sedang memandang Seba. Sedangkan Seba pun asik melihat muridnya yang bernama Stephen. Sampai sini Seba, Barbara, dan Stephen pun masih baik-baik saja dan belum ada yang aneh. Siang harinya Barbara dan Seba pun memarahi dua murid yang baru saja berkelahi. Yang ternyata itu adalah Stephen dan yang satunya kita panggil saja Agus. Di situ Barbara pun menanyakan mengapa mereka berkelahi. Stephen pun mengatakan dengan jujur bahwa Agus menghina Seba dengan mengatakan bahwa Seba adalah seorang pelacur. Tentunya Stephen tidak terima karena Agus sudah merendahkan Seba. Seba sendiri yang mendengar itu, ia pun nampak malu-malu dan salting saat Stephen mengatakan hal barusan. Lalu Barbara pun menyuruh mereka berdua untuk kembali berteman dan kembali ke kelas. Dan setelah mereka berdua pergi, karena Seba adalah guru baru di sekolah itu, di situ Barbara dan Seba pun baru berkenalan. Barbara yang hidupnya seorang diri, kini ia pun melihat Seba dengan aneh. Hari-hari Barbara justru sibuk memikirkan keramah tamahannya Seba dan kulit putih mulus miliknya Seba. Tidak seperti wanita umumnya yang iri melihat sesama jenis jauh lebih unggul dibandingkan dengan dirinya. Barbara justru senang bisa berteman dengan Seba yang good looking. That's fantastic. Do you want to come to lunch on Sunday? I adore lasagna. Esok harinya Barbara datang ke rumahnya Seba. Suaminya Seba yang bernama Richard pun mempersilahkan Barbara untuk masuk. Dengan membawa bunga, Barbara pun masuk dengan sangat sopan. Richard dan Seba pun balik sopan pada Barbara dan belum tahu mengapa Barbara sangat baik pada Seba. Sampai sini Seba hanya mengira bahwa Barbara adalah seorang teman baru yang sangat baik. Sudah cukup lama Barbara di rumahnya Seba. Richard pun mengajak Barbara untuk makan bareng bersama dengan dua anak mereka yang kini hampir menginjak dewasa. Di situ Barbara pun melihat bahwa mereka adalah keluarga harmonis dan bahagia. Barbara pun ikut bahagia saat melihat tawa mereka berempat. Namun bukan bahagia pada umumnya, di mana Barbara seperti tak karuan pada saat melihat Seba joget. Esok malamnya kini bertepatan dengan hari Natal. Semua guru dan murid pun merayakan Natal di sekolahan itu. Termasuk Barbara yang kini sedang mencari Seba. Ia pun tidak langsung masuk ke ruangannya Seba. Diam-diam Barbara pun mengintip. Dan alangkah terkejutnya Barbara karena ternyata kini Seba sedang enak-enakan dengan muridnya sendiri, yaitu Stephen. Esok harinya Barbara pun menelpon Seba karena ia akan membicarakan soal hubungannya Seba dengan Stephen. Seba pun mau diajak bertemu. Lalu singkat cerita sampailah Barbara di rumahnya Seba. Dengan segera Seba pun mengajak Barbara ke restoran terdekat. Sesampainya di sana, Barbara pun mengutarakan kekecewaannya dan ia sudah tahu semua soal Seba dan Stephen. Seba pun bercerita bahwa pertama kali ia tertarik dengan Stephen saat dulu Stephen selalu memujanya. Dan pada saat Stephen menggambar bentuk wajah Seba, di situ Seba pun takjub dengan hasil gambarnya Stephen. Lalu Seba pun mengusulkan pada kepala sekolah untuk menindaklanjuti Stephen lebih jauh karena Stephen sangat berbakat.
Namun sayangnya kepala sekolah pun berkata bahwa jika sekolah hanya mengunggulkan satu siswa, maka sistem di sekolah akan rusak. Seba yang mendengar itu, ia pun sedikit kecewa dengan sistem sekolah yang harus menyamaratakan semua siswa. Seba pun mulai merasa bahwa ia mulai suka dengan Stephen. Oleh sebab itulah, Seba menyuruh Stephen untuk jangan berguru lagi pada Seba. Dan Seba juga melarang Stephen untuk jangan datang ke ruangannya Seba. Namun tiap hari Stephen selalu mencoba membuka hatinya Seba. Bahkan pada hari itu, tiba-tiba Stephen pun bercerita bahwa ayahnya dipecat dari pekerjaannya dan Stephen baru saja dipukuli oleh ayahnya. Ibunya Stephen sakit ginjal dan kini tidak ada orang yang bisa menghibur Stephen. Seba yang mendengar itu, ia pun kasihan dan mulai berempati kembali pada Stephen. Apalagi ketika Stephen berkata bahwa Seba sangat cantik. Seketika Seba mendengar itu, ia pun salting dan hatinya langsung meleleh. Kini Seba pun menyadari bahwa yang ia lakukan dengan Stephen itu tidak bermoral dan berbahaya. Namun apa boleh buat, ia tak mampu menahan dirinya saat Stephen sudah menggoda Seba. Salah satunya adalah ketika jam pelajaran sudah selesai, tiba-tiba ia mendapatkan surat dari Stephen yang mengajaknya bertemu nanti malam. Dan singkat cerita malam harinya, Seba pun berpamitan pada Richard. Seba pun rela berbohong demi bertemu dengan Stephen. Ia pun mengatakan kalau ia akan minum dengan teman wanitanya. Richard yang mendengar itu, ia pun mengizinkan Seba untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Seba pun sampai di lokasi pertemuan. Melihat Stephen yang sudah di lokasi, ia pun sudah tahu kenapa Stephen mengajaknya bertemu malam hari. Dengan segera Stephen dan Seba pun berpatukan di kolong jembatan itu. Lalu mereka pun mencari lokasi sepi, bermodalkan pakaian sebagai alas agar tidak terkena rumput. Mereka pun langsung melanjutkan aktivitas mereka di samping kereta itu. Setelah penggenjotan barusan, Seba pun melarang Stephen untuk memanggilnya ibu. Kalau perlu, Stephen memanggilnya Seba dengan sebutan sayang. Kemudian di situ Stephen pun kembali memuja Seba yang sangat cantik. Seba pun tak mau kalah dan memuji Stephen ganteng. Plus di usia Stephen yang masih 15 tahun, permainan Stephen sungguh sangat luar biasa. Stephen yang mendengar itu, ia pun jadi pede dengan terongnya yang mampu memuaskan gurunya sendiri. Di masa kini, Seba pun sambil menangis, ia pun memohon pada Barbara. Jika Barbara mau melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah, maka tunggulah nanti saat tahun baru. Karena kali ini, ia akan merayakan Natal dengan suami dan anak-anaknya Seba. Dan mulai sekarang Seba akan mengundurkan diri menjadi guru. Barbara yang mendengar itu, ia pun mengatakan bahwa Barbara tidak akan memberitahu siapapun, asalkan Seba harus menghentikan aktivitasnya dengan Stephen. Dan Barbara menyuruh Seba agar tak berhenti jadi guru, karena itu akan membuat orang lain curiga. Seba yang mendengar itu, ia pun sangat berterima kasih pada Barbara. Dan kini Seba yakin bahwa Barbara adalah seorang teman yang sangat baik. Promise. I can't help you if you don't promise. Maybe I should resign. Oh, no. No, that wouldn't matter less, especially would it benefit? Not you or the boy, and certainly not the school. No, this... You're not going to tell. Singkat cerita, kini keluarganya Richard pun sudah berkumpul. Di situ mereka pun merayakan Natal dengan sangat happy. Seba pun akan mencuci piring. Namun tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Stephen yang menanyakan kabar. Seba pun tidak membalas pesan itu. Seba justru fokus mendengarkan percakapan keluarganya Richard dari belakang. Di situ para keluarga Richard pun berkata bahwa Seba mungkin adalah seorang guru, namun belum tentu Seba sepintar itu. Seba yang mendengar itu seketika ia pun jadi insecure. Ia pun mencoba mengabaikan perkataan tersebut dan membuang sampah keluar. Namun ketika Seba sudah di luar rumah, ternyata Stephen sudah di luar rumah. Seba pun sangat terkejut, terlebih lagi saat Stephen memberikan Seba kalung emas asli. Seba pun menerima kalung itu, namun kali ini Seba menegaskan bahwa hubungan Seba dan Stephen sudah berakhir dan Seba sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Stephen. Stephen pun sabar menghadapi perkataannya Seba dan langsung mempatuknya sebelum ia pergi meninggalkan Seba. Setelah kejadian itu, Seba pun kembali luluh pada Stephen. Bahkan ia pun kembali bermain dengan Stephen setiap malam. Di esok harinya, Barbara pun datang ke rumahnya Seba.
Namun tidak seperti biasa, di mana kali ini Barbara terlihat sedih dan murung. Seba pun mencoba menghibur Barbara. Lalu tak lama kemudian Barbara pun mengatakan bahwa dulu di sekolah saat ia sedang sedih, Barbara dan temannya biasa melakukan sentuhan. Entah itu sentuhan tangan ataupun sentuhan yang lain. Dengan begitu maka kesedihan akan hilang dan ketenangan akan datang. Lalu Barbara pun langsung mengajari Seba caranya bersentuhan tangan. We used to stroke each other. Tangan Barbara belum sampai di Gunung Kembar, tiba-tiba Seba sudah merasa ingin minta ampun. Ia pun langsung menyuruh Barbara untuk menghentikannya. Lalu Seba pun menyuruh Barbara pergi. Namun tiba-tiba Stephen menelpon Seba. Dengan segera Barbara pun mengangkat telepon itu. Stephen berkata bahwa ia sangat rindu dekapan hangatnya Seba. Seketika Barbara pun tahu kalau hubungannya Seba dan Stephen belum berakhir. Di situ Barbara minta agar Seba mengakhiri hubungannya dengan Stephen. Kalau tidak, maka Barbara akan di depan rumahnya Seba sampai Richard pulang. Seba pun langsung OTW ke rumahnya Stephen. Sesampainya di sana, ayahnya Stephen seperti orang baik-baik dan tidaklah kejam. Lalu Stephen dan Seba pun pergi keluar. Seba pun mengutarakan tujuannya, yaitu ia ingin agar hubungan mereka berhenti karena Barbara sudah tahu. Di situ Stephen pun meminta maaf pada Seba karena hubungan yang seharusnya menyenangkan kini menjadi ruwet. Terlebih lagi jika sampai semua orang tahu, maka Stephen tidak akan bisa menyelamatkan Seba. Lalu kini Stephen pun dengan berat hati merelakan Seba dan kini mereka pun langsung berpisah. Seminggu kemudian Barbara dan Seba pun jalan-jalan. Di situ Barbara pun bercerita bahwa dulu ia sering nongkrong di sini bersama dengan teman dekatnya yang bernama Jennifer. Ia terkena sakit mental dan Barbara mencoba menolongnya. Namun Jennifer tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Barbara, hingga kini penyakit mentalnya Jennifer pun tambah parah. Esok paginya Barbara datang ke rumahnya Seba. Ia mengabarkan kalau kucingnya baru saja meninggal dan ia mengajak Seba untuk ngobrol berdua agar Barbara tak sedih. Seba pun tidak bisa karena ia akan menonton anaknya bermain drama. Barbara pun memaksa Seba agar pergi bersama dengan dirinya. Seba pun tidak mau. Lalu keluarlah Richard yang marah-marah pada Barbara karena selalu datang dan mengganggu hidup mereka. Di situ Richard pun berkata sangat kasar pada Barbara. Seba yang mendengar itu, ia pun mencoba menenangkan Barbara dan tetap bersikap lembut pada Barbara karena Seba takut rahasianya terbongkar. Di situ Barbara pun mengancam kalau Seba tidak menuruti Barbara, maka Seba akan menanggung akibatnya. Seba pun tak mendengarkan Barbara dan langsung pergi bersama dengan Richard dan anaknya. Kemudian Barbara pun OTW ke rumahnya dan langsung menguburkan kucingnya. Dalam masih keadaan sedih, tiba-tiba datanglah salah satu guru di SMA yang mengatakan kalau dia ingin membicarakan tentang Seba. Setelah lama ngerumpi dan ngobrol panjang lebar, di situ Brian pun jujur bahwa semenjak ia mengenal Seba, ia merasa jatuh cinta dengan Seba. Brian pun kini sudah tahu kalau Barbara akrab dengan Seba. Untuk itulah, Brian meminta tolong agar Barbara menanyakan pada Seba apakah Seba mau dengan Brian. Barbara yang mendengar itu, ia pun mengatakan dengan jujur bahwa Brian bukanlah tipenya Seba. Seba lebih suka pria yang sangat muda dibandingkan dengan dirinya. Contohnya adalah Stephen. Beberapa hari kemudian, kini Barbara pun sudah akrab dengan Seba dan Richard. Di situ mereka pun sedang membahas mata pelajaran di sekolah. Namun tiba-tiba datanglah ayah dan ibunya Stephen. Ibunya Stephen pun sudah tahu tentang hal itu. Ia pun langsung marah-marah pada Seba dan menganggap Seba adalah seorang pelacur rendahan. Pergilah ibu dan bapaknya Stephen. Lalu singkat cerita, Seba pun sudah menceritakan semuanya dengan jujur. Richard pun sangat kecewa dengan Seba. Mereka pun berdebat pada malam itu juga. Barbara yang melihat mereka berdua bertengkar, ia pun tersenyum puas. The opera was well into it.
Esok harinya Seba pun diringkus dan akan diinterogasi oleh polisi karena sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Barbara sendiri diinterogasi oleh kepala sekolah. Menurut informasi dari Brian, Barbara sudah tahu hal itu. Barbara pun membantah hal tersebut. Kepala sekolah yang geram dengan Barbara, ia pun menyuruh Barbara untuk pensiun 1 tahun lagi. Jika lebih cepat Barbara pensiun, maka itu lebih baik bagi sekolahan. Barbara pun tidak mau pensiun dini, karena jika ada masalah di sekolah, yang harus berhenti adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah pun tidak setuju dengan Barbara. Ia justru membicarakan soal Jennifer, yang dimana Jennifer sakit gara-gara Barbara mengirimkan bunga kematian pada tunangannya Jennifer. Kepala sekolah juga tahu alasan Barbara masih tetap jadi perawan tua, yaitu karena Barbara suka kepada sesama jenis, namun tidak ada satupun yang menyukai Barbara, termasuk Jennifer dan Seba. Sepulangnya Barbara dari sekolah, di depan rumahnya Barbara, tiba-tiba Stephen mencegat Barbara. Barbara yang curiga dengan niat Stephen, dengan segera ia pun masuk ke dalam rumah. Sore harinya Barbara pun datang ke rumahnya Seba. Ia pun langsung masuk dan menghindari puluhan wartawan yang mencoba menggait informasi darinya. Lalu sesampainya di dalam, Barbara pun berpapasan dengan anaknya Seba yang sudah tak menghormati Seba lagi. Di kandang itu, Seba pun mengatakan bahwa anak-anak dan Richard sudah mulai membencinya. Mereka juga menyuruh Seba untuk jangan mendekati mereka untuk sementara waktu. Lalu di situ Seba pun meminta tolong agar ia tinggal di rumahnya Barbara untuk sementara waktu sampai mereka semua tenang. Barbara pun mengizinkan Seba untuk menginap di rumahnya. Lalu mereka pun akan OTW ke rumahnya Barbara. Sebelum pergi dari rumah, di situ Richard pun meminta maaf apabila Richard banyak salah pada Seba. Serta seharusnya jika Seba kesepian, Seba bisa minta tolong pada Richard. Seba yang mendengar itu, ia pun tetap pergi dari rumah meninggalkan anak dan suaminya untuk sementara waktu. Esok harinya Barbara pun keluar sendiri dan langsung menghindari wartawan. Sedangkan Seba tetap di dalam rumah dan asik berak. Kondisi mentalnya Seba kini semakin memburuk, di mana ia seperti hampir lupa siapa dirinya. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah surat Barbara yang langsung menyadarkan Seba. Seketika Seba pun langsung aktif dan mencari tahu lebih lanjut soal suratnya Barbara. Sepulangnya Barbara dari Indomaret, ia pun kaget karena ruangannya sudah berantakan dan Seba yang sudah memegang buku diarinya Barbara. Kini Seba pun sudah tahu bahwa Barbara lah yang membocorkan hubungannya dengan Stephen. Seba juga tahu bahwa itu yang diinginkan Barbara agar Seba cerai dengan Richard, lalu hidup bahagia bersama dengan Barbara. Seba tak menyangka sama sekali bahwa rencana Barbara begitu dangkal. Barbara menyamar sebagai teman. Namun Barbara berencana akan menghancurkan rumah tangganya Seba demi kepuasannya Barbara. Berkali-kali Seba pun mengatakan meskipun ia tahu kalau Barbara suka padanya, namun Seba tidak suka dengan Barbara dan ia tidak mau menjadi kaum pelangi seperti Barbara. Setelah mengatakan itu, Seba pun dengan berani keluar dan menghadapi para wartawan. Is it a love affair? A relationship? Beberapa saat kemudian, mentalnya Seba kini sudah berangsur pulih. Sambil meletakkan buku diarinya Barbara, ia pun berpamitan pada Barbara. Lalu Seba pun kembali pada Richard. Sedangkan Barbara yang ditinggal oleh Seba, ia pun membuka lembaran baru di buku diarinya. Setelah Seba kembali kepada Richard, mungkin nanti Seba akan dipenjara selama 2 tahun. Berminggu-minggu kemudian, koran yang mengabarkan soal Seba dan Stephen pun masih dibaca oleh seorang wanita.
Lalu tiba-tiba datanglah Barbara yang berkenalan dengan wanita tersebut dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang rumput tetangga memang terlihat lebih segar dibandingkan dengan rumput sendiri. Asalkan kita tidak tergoda dengan apa yang bukan milik kita, maka hidup kita akan baik-baik saja. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.